pembangunan keluarga bahwa KB itu bukan hanya sekedar kontrasepsi, tapi ini bagian daripada membangun sebuah keluarga yang ya keluarganya kecil, bahagia, sejahtera. Belum semua keluarga yang tahu stunting itu opo sebenarnya. Itu pendek, jangan-jangan yang pendek, semua yang pendek itu stunting. Padahal belum tentu kan kita bisa memaknai. Ini adalah harinya keluarga, memaknai keluarga sebagai sebuah tadi madrasahnya gitu ya, sebagai sekolahnya anak-anak kita yang pertama kehidupannya. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin, kali ini di program Tribun Topik. Dan pada kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Saya akan mengenalkan langsung Tribuners. Ada Bapak Sukaryo Teguh Santoso. Halo Bapak. Halo. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Dah Tribuners, beliau adalah Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Republik Indonesia. Pak Teguh, terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih, Tribuners yang luar biasa. Oke, sibuk apa nih Pak? Ya, biasa nih ke Jawa Tengah sambil silaturahmi dengan masyarakat Jawa Tengah, persiapan Hajat Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional. Oke, nah buat Tribuners segera informasi nanti tanggal 29 Juni ya Pak ya. Betul. Kita akan memperingati Hari Keluarga Nasional. Nah kebetulan untuk tahun ini Tribuners penyelenggaraan kegiatannya ada di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang. Nah Pak, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait acara besok tanggal 29, boleh kasih tahu ke Tribuners sejarah dari peringatan Hari Keluarga Nasional ini seperti apa sih Pak? Ya, ini Tribuners yang luar biasa. Hari Keluarga Nasional ini kan yang kita sering dikenal dengan Harganas ini memang sudah cukup panjang perjalanannya ya. Kenapa tanggal 29 Juni itu ditetapkan ya atau disepakati sebagai Hari Keluarga Nasional. Itu punya latar belakang atau nilai historis ya. Jadi pada bulan Juni lah kurang lebih ya, tahun 49 ini kan pasca kemerdekaan ini, 45 kan, ini kan Belanda ini kan istilahnya tidak mengakui sebenarnya ya. Awalnya seperti itu, tidak sah lah begitu. Oh, ilegal seperti itu, nggak terima lah begitu. Maka memang terjadi propaganda bahwa Republik Indonesia itu tidak ada. Sehingga memang bangsa kita punya semangat, sudah deklarasikan sebagai negara merdeka kok masih ngeyel ya. Maka waktu itu kesepakatan bangsa kita, ayo gitu, rawe-rawe lantas malang-malang putung ya, kita lawan itu. Maka memang terjadilah semacam agresi ya. Jadi bangsa kita, pejuang kita terus pergi ke gunung gitu ya, di bawah kepemimpinan saat itu ya para pemimpin kita. Dan pada tanggal dengan perlawanan, perjuangan yang luar biasa, maka pada tanggal 22 Juni itu diserahkanlah bahwa diakui bahwa memang Republik itu ada. Sehingga seminggu kemudian, 29 Juni diakuilah waktu itu, 49 para pejuang yang tadinya ke gunung gitu yang ngungsi ya, turunlah ke kampung. Turun ke kampung, kumpul keluarga, yang masih bujangan nyari pasangannya, kawin gitu ya, hamil punya anak kan gitu ya. Kemudian yang terpisah dengan keluarganya kumpul kembali, dan disitulah sebuah momentum hari berkumpulnya keluarga. Saat itu belum ada Harganas belum ya. Baik. Nah kemudian seiring dengan perjalanan waktu, ini juga seiring dengan bagaimana komitmen negara kita untuk membangun sebuah kehidupan berkeluarga yang baik melalui program yang kita kenal dengan program keluarga berencana. Dan tanggal 29 Juni pula tahun 1970-an, ya, tahun 1970 Indonesia ini sebagai tonggak sejarah berdirinya BKKBN. Saat itu kayak Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dipimpin oleh Pak Dr. Suarjono Suryaningrat. Kemudian terus kita melakukan intensifikasi, ya pokoknya gegap gembitanya lah kampanye KB waktu itu kan memang ya angka kelahiran setiap keluarga punya anak rata-rata 5-6, bayangkan waktu itu angka kematian ibu bayi juga tinggi waktu itu, sehingga memang ini menjadi sebuah komitmen pemerintah bersama-sama masyarakat dan tokoh agama untuk
Ayo kita mensukseskan program keluarga berencana. Nah, terus berjalan itu cukup berhasil. Dan kemudian pada tahun ya di era tahun 90-an ya, 92 lah waktu itu, keluarlah Undang-Undang nomor 10 tahun 92. Ini merupakan tonggak. Tonggak di mana KB menggunakan pendekatan keluarga. Jadi bagaimana juga ini keluarga itu punya sebuah makna yang sangat penting untuk membangun sebuah kehidupan di mana nanti menghasilkan anak-anak yang sehat, cerdas, dan kuat seperti itu ya. Maka kemudian juga setelah Undang-Undang nomor 10 tahun 92 itu ditetapkan, untuk menggelorakan ini, untuk menggelorakan, oh ini kita masuk ke pembangunan keluarga, bahwa KB itu bukan hanya sekedar kontrasepsi, tapi ini bagian daripada membangun sebuah keluarga yang ya keluarganya kecil, bahagia, sejahtera. Maka ada istilah NKKBS, norma keluarga kecil, bahagia, sejahtera. Dan tahun berikutnya untuk menggelorakan semangat pembangunan keluarga, tahun 93 itu dilaksanakannya Harganas yang pertama. Tahun 93. Baik. Dan sekarang usianya sudah ke 31 tahun ya, yang diperingati saat ini insya Allah nanti di Jawa Tengah pada tanggal 29, semata-mata memang sesungguhnya untuk mengingatkan ya, namanya juga peringatan ya, untuk mengingatkan kepada kita semua keluarga Indonesia bahwa keluarga itu kan fitrahnya sebagai unit terkecil ya, di dalam masyarakat yang ada ayah, ada ibu, ada anak, ada suami, istri, ada ibu dengan anaknya, atau ada bapak dengan anaknya. Tapi kalau anak dengan anak bukan keluarga itu ya. Tapi ini sebuah keluarga, itu penting di dalam apa? Di dalam mempersiapkan generasi ke depan yang lebih baik. Kenapa? Karena keluarga mau tidak mau itu sebagai semacam madrasahnya ya. Anak itu kehidupan awalnya, perilakunya mereplikasi apa yang dilakukan oleh bapak, ibu, dan anggota keluarga di situ. Sehingga ini penting, kesan pertama, apakah itu anak tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, itu tidak, tergantung kehidupan awal di dalam keluarga. Maka menjadi penting, dan ini peringatan keluarga ini kan tidak hanya di Indonesia ya. Di dunia juga melaksanakan peringatan ini, termasuk PBB juga menyelenggarakan. Dari semua peringatan-peringatan hari keluarga yang dilaksanakan di dunia ini, intinya satu. Kumpul dengan keluarga, ada waktu-waktu untuk kumpul bersama, makan bareng dan sebagainya. Jadi komunikasi di dalam sebuah keluarga. Jadi penting. Penting. Keluarga itu penting. Saya setuju dengan itu karena keluarga ini sekolah pertama, madrasah pertama bagi anak di tahun-tahun pertama kehidupannya pasti dari keluarga. Ya. Tapi Pak, melihat pentingnya keluarga, bagaimana peran keluarga sih Pak dalam pembangunan daerah ini menurut BKKBN sendiri seperti apa Pak? Iya kan, kalau ada jargon begini, ketahanan nasional itu, ya kalau nasional itu punya ketahanan yang kuat begitu ya, ya tergantung dari wilayah ya. Provinsi, seluruh provinsi juga harus kuat ketahanan daerahnya, sampai kabupaten, sampai ujung-ujungnya setiap keluarga juga harus memiliki ketahanan yang kuat juga. Oleh karena itu di dalam program KB sesungguhnya ada program bagaimana pembinaan ketahanan keluarga, yang intinya apa? Pembinaan ketahanan keluarga itu mendorong kita sama-sama agar keluarga itu mampu melaksanakan fungsi keluarganya dengan baik. Jadi di dalam sebuah keluarga itu, kalau versi Undang-Undang nomor 10 92 itu ada peraturan pemerintahnya, nomor 27 ya 2014, itu ada 8 fungsi keluarga. Apa itu 8 fungsi keluarga? Ya bahwa keluarga itu punya fungsi religius, ya, fungsi keagamaan, membangun kehidupan agama di dalam berkeluarga. Kemudian ada fungsi kasih sayang, fungsi kedua fungsi pendidikan, ada fungsi sosialisasi dan budaya, ada fungsi perlindungan. Perlindungan tidak hanya fisik tetapi juga yang sifatnya non fisik ya. Nah, kemudian ada fungsi ekonomi, bahkan termasuk juga aspek lingkungan. Nah, kalau keluarga itu mampu melaksanakan 8 fungsi keluarga, itu dikatakan ya keluarga itu berfungsi dengan baik, dan itu boleh dikatakan oh inilah keluarga-keluarga yang bahagia dan sejahtera, seperti itu. Jadi memang tatanan keluarga yang seperti itu pada akhirnya akan berdampak pada secara global, ya negara kita akan kuat juga.
Oke, baik. Tadi disebutkan ada 8 fungsi keluarga itu, Pak. Tapi melihat hari ini di Indonesia, Pak, apakah 8 fungsi dari keluarga itu sudah dijalankan dengan baik, sudah terlaksana dengan baik, atau Indonesia sebenarnya setiap keluarga belum menjalankan 8 fungsi itu, Pak? Ya, memang konstruksi keluarga yang sekarang lebih banyak kita mendengar keluarga berkualitas ya. Itu memang dikonstruksi 8 fungsi memang, tapi dikonstruksi oleh tiga klaster lah begitu ya. Yang pertama adalah 3 dimensi ya. Yang pertama dimensi kebahagiaan, ada ketentraman dan juga kemandirian. Dan itu ada ukurannya. Itu namanya sebetulnya indeks pembangunan keluarga. Jadi indeks pembangunan keluarga itu merupakan sebuah indeks yang terdiri dari 3 dimensi tadi. Kebahagiaan, ketentraman dan kemandirian. Itu ada angkanya. Ada angkanya dan trennya memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Memang ini baru tahun 2020. Saat ini angkanya sudah 61,43 poin ya, dari 56 pada 2020 ya. Dan ini artinya upaya-upaya untuk membangun bagaimana kualitas keluarga kalau dikuantifikasikan ya, ya seperti itu angkanya 61,43. Apa artinya kalau diklasifikasikan ya masih termasuk di negara itu keluarga yang berkembang gitu ya. Masih berkembang. Ini barangkali sama ya dengan negara kita, masih negara berkembang gitu ya. Karena keluarga juga masih keluarga berkembang gitu ya. Belum menjadi keluarga yang tangguh mandiri seperti itu. Baik, kalau dari BKKBN sendiri Pak, upaya apa saja yang dilakukan nih? Tadi kan disebutkan Indonesia masih menjadi keluarga yang berkembang untuk menjadi sebuah keluarga yang tangguh. Dari BKKBN sendiri upaya yang dilakukan apa aja Pak untuk mencapai di tingkatan keluarga tangguh? Iya tentu ini diawali dengan bagaimana membangun sebuah perencanaan sebelum berkeluarga ya. Kalau perencanaan ini ya diawali sebelum menikah tentu saja ya. Jadi anak-anak kita yang masih remaja, yang sekarang sudah masih sekolah, ya masih kuliah, kemudian bekerja dan belum menikah, rasa-rasanya konsep pembangunan keluarga, konsep membangun sebuah keluarga yang bahagia sejahtera itu perlu memang harus dimiliki dulu ya. Artinya pemahamannya ya. Sehingga begitu masuk ke jenjang berkeluarga, paling tidak tujuan berkeluarga itu apa sih sebenarnya. Jangan sampai ditanya, apa tujuan keluarga? Gimana nanti aja deh. Kalau gitu ya, tapi ya nanti itu gimana gitu. Jadi memang itu perencanaan. Artinya yang dilakukan BKKBN memang diawali dari hulunya. Perencanaan sebuah keluarga bagi remaja-remaja diedukasi tentang program KB. Nah, sekali lagi program KB ini bukan program yang hanya ngurusin kontrasepsi, ini luas ini. Bagaimana mendewasa usia perkawinan agar remaja itu siap membangun kehidupan berkeluarga yang sehat dan sejahtera. Kemudian juga ada nanti program mengatur kehamilan dengan baik agar ibunya sehat, anaknya juga sehat, keluarganya juga bahagia. Juga ada program yang terkait dengan bagaimana membina ketahanan keluarga, yang 8 fungsi tadi ya. Dan tentu yang keempat ini ada program terkait dengan peningkatan kesejahteraan. Ini lebih banyak pendekatannya adalah ekonomi keluarga, menyisihkan waktu yang luang, bagaimana ibu-ibu di desa-desa gitu ya, daripada ngerumping ngalor ngidul gitu ya, sudah punya anak 2 tapi perlu dimanfaatkan waktunya dengan itu belajar ekonomi produktif. Dan itu yang memang dilakukan oleh BKKBN. Oke, luar biasa sekali. Pak, kembali lagi ke topik tadi Pak, terkait Hari Keluarga Nasional tanggal 29 Juni, besok ya. Itu kan akan diselenggarakan di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang. Kenapa Jawa Tengah yang dipilih, bukan provinsi lain? Kita perlu tahu nih, apalagi Tribuners Jawa Tengah yang dilihat di warga Jawa Tengah. Ya tentu yang pertama Jawa Tengah belum pernah menjadi tuan rumah nasional ya. Belum pernah. Belum pernah ya, biar merasakan juga ya. Tapi pertimbangan kedua itu memang Jawa Tengah termasuk wilayah yang potensial ya. Kita tahu bahwa jumlah penduduk Jawa Tengah juga termasuk jumlah penduduk yang tinggi. Kalau jumlah penduduknya tinggi, jumlah keluarganya juga besar gitu. Jumlah anaknya juga banyak, secara absolut loh ya, secara absolut. Nah, yang selanjutnya Jawa Tengah ini dalam konteks pembangunan keluarga itu indeksnya tadi, kalau nasional itu indeks pembangunan keluarga 61,43, ini Jawa Tengah sudah 63 ya. Jadi memang relatif Jawa Tengah itu ya kebahagiaannya tinggi lah gitu ya. Ketentramannya di bawah itu skornya, kemudian kemandiriannya. Jadi
Ya mungkin karena masyarakat Jawa itu ya apa ya istilahnya ya alhamdulillah gitu ya. Jadi banyak bersyukur gitu ya, nerimain pangandum tapi tetap ikhtiar begitu ya, sehingga memang tingkat kebahagiaannya itu tinggi dan artinya di atas rata-rata nasional. Pertimbangan selanjutnya Jawa Tengah ini banyaklah inovasi yang dilahirkan di Jawa Tengah untuk program bangunan keluarga, kependudukan keluarga berencana, termasuk percepatan proses. Banyak inovasi yang di situ dan ini sebuah komitmen dari pemerintah daerah. Aku siap menjadi tuan rumah dengan segala konsekuensinya. Nah, inilah beberapa pertimbangan yang menjadikan Jawa Tengah sebagai tuan rumah untuk peringatan, puncak peringatan ya Hari Keluarga Nasional ke-31. Oke, ya. Tahun ini ya, yang ke-31. Ke-31. Untuk rangkaian acaranya sendiri Pak, dan persiapannya sudah sejauh mana nih? Ya, sudah all out kita itu. Ini persiapannya sudah berbulan-bulan yang lalu ya. Jadi dari bagaimana koordinasi berlapis ya dengan pemerintah provinsi, daerah, termasuk sosialisasi masyarakat. Dan sekarang pada saat ya sudah kita tinggal menerima nih beberapa peserta dari daerah sudah mulai berdatangan ini. Hotel-hotel juga kayaknya full book ini. Jadi kalau misalnya teman-teman Tribun mau pesen hotel sudah nggak kebagian ini. Ya. Jadi objek wisata juga sudah mulai dari teman-teman di provinsi dari akan hadir ini kurang lebih 15.000 dia akan hadir ke lapangan di Simpang 5 ini ya untuk mengikuti puncak acara. Dan ada beberapa kegiatan yang cukup menarik ya di Jawa Tengah ini, seperti ada gerakan-gerakan nanti kembali ke meja makan ya. Kemudian juga ada bagaimana ekspos kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui gelanggang dagang lah atau bukan dagang ya. Jadi ada semacam expo ya. Expo UMKM-nya program Bangga Kencana. Jadi gelar usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor yang digawangi oleh andalan UPPKA di seluruh Indonesia akan hadir. Dan juga kegiatan-kegiatan ya semacam gerak jalan, kemudian memberikan apresiasi kepada pemerintah, kepada para pegiat termasuk pada kader gitu, tidak hanya di Jawa Tengah, tapi untuk seluruh Indonesia juga dilaksanakan di Jawa Tengah. Pokoknya seru dah. Melihat rangkaian acaranya seperti sangat luar biasa, nanti kayaknya deh Pak, tanggal 29 puncaknya di Lampangan Simpang 5 ya? Simpang 5 ya. Ya ikut siapa aja nih Pak? Kayaknya tadi disebutnya ada belasan ribu yang ikut Tribuners. Oh ya, undang-undang kita Kementerian Lembaga juga diundang. Kemudian juga wakil-wakil rakyat yang ya ada di komisi-komisi kita undang, tokoh-tokoh masyarakat, kepala daerah kita undang, termasuk juga ya kepala daerah itu tentu saja tidak hanya kepalanya tapi jajaran pemerintah daerah diundang dan para kader ya yang ya terbaik lah di tingkat provinsi yang ada juga diundang dan tentu masyarakat, lebih banyak memang masyarakat kan keluarga gitu, keluarga. Oke, baik. Kalau temanya sendiri Pak yang diusung pada peringatan Hari Keluarga Nasional di 31 tahun peringatan, apa nih Pak tema yang diusung? Keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas. Nah, boleh dijelaskan nih terkait tema diambil, kenapa temanya ambil itu dan maknanya apa nih Pak? Ya, jadi gini, memang kita mencita-citakan itu istilah Indonesia Emas itu mengacu kepada 2045 ya, 100 tahun usia Republik kita itu, Republik loh ya, setelah kemerdekaan itu hari ulang tahun yang ke-100 nanti 2045. Harapan tentu ya di tahun itu negara kita menjadi negara maju. Jumlah penduduk kita sudah di atas 300 juta. Sekarang masih 270 sekian tuh. Tahun depan diperkirakan 275. Tapi nanti 2045 sudah 318 lebih ya penduduk kita. Dan itu menempati ranking ranking ke-6 dunia ya. Terus kalian begini teman-teman Admidas, negara maju itu jumlah penduduk yang banyak itu menjadi modal ya. Tetapi kualitas penduduk itu jauh lebih memberikan modal lagi. Jadi penduduk yang banyak kalau disertai dengan kualitas yang baik itu menjadi hebat. Maka bagaimana menghasilkan atau keluarga menghasilkan sebuah penduduk yang berkualitas, salah satu kuncinya memang keluarga. Perencanaan baik,
pada saat hamil juga diberikan gizi yang baik, kemudian pada saat balita diberikan pengasuhan yang baik, biar tidak seperti istilah sekarang stunting. Nah kalau itu bisa dikawal dengan baik, maka insya Allah akan tumbuh berkembang menjadi generasi emas, dan secara kolektif memang Indonesia Emas bisa tercapai, insya Allah. Insya Allah Indonesia Emas akan tercapai gitu ya Pak ya. Tadi sempat disebutkan ada stunting nih Pak. Ya. Bagaimana ini sangat program pencegahan stunting ini belakangan digencarkan oleh pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Nah, BKKBN sendiri Pak melihat stunting hari ini, apakah jumlahnya di Indonesia ini masih cukup tinggi dan pencegahan yang dilakukan dari BKKBN sendiri Pak seperti apa? Jumlahnya masih tinggi. Memang 1 dari 4 ya. 1 dari 5 balita saat ini tergolong stunting. Ya memang gagal tumbuh istilahnya, kalau bahasa penyuluhannya gagal tumbuh, gagal berkembang, gagal sehat. Itu memang 1/5 dari jumlah balita yang ada. Persisnya 21,5. Memang sudah mengalami penurunan ini prevalensi stunting di kita, tetapi kita ingin mengejar lah. Tahun ini sesuai dengan kesepakatan nasional, sesuai dengan peraturan presiden, ya diharapkan bisa mencapai 14%. Saat ini kondisinya masih 21,5. Ini untuk kerja keras kita semua, maka memang kita harus berupaya keras untuk terus menurunkan stunting dengan baik. Bukan persoalan mengejar angka loh ya, tapi betul-betul semangat kita untuk menurunkan stunting ini ya semata-mata untuk melahirkan atau menghasilkan sebuah generasi yang memang berkualitas tadi, menyongsong nanti Indonesia Emas tadi. Baik, Pak, melihat angka stunting di Indonesia cukup bisa dibilang lumayan tinggi nih. Masih di ambang batas maksimal. Bukan maksimal, bahkan masih di ambang batas maksimal. Tantangan apa saja sih Pak yang dihadapi dari BKKBN sendiri untuk mencegah stunting ini Pak di Indonesia? Ya, tentu BKKBN ini kalau dalam hal upaya percepatan stunting ya, ini memang ditunjuk sebagai koordinator lah ya untuk pelaksanaan nasional. Tetapi memang dari tugas dan fungsi BKKBN itu sendiri kan penggerakan. Jadi bagaimana menggerakkan masyarakat, termasuk mengedukasi masyarakat, membuka kesadaran, pemahaman dan kesadaran keluarga apa itu stunting, kenapa bisa terjadi stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Itu memang tugas kita. Jadi pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat tentang stunting ini menjadi tantangan kita bersama ya. Jadi ya belum semua keluarga yang tahu stunting itu apa sebenarnya. Itu pendek, jangan-jangan yang pendek, semua yang pendek itu stunting, padahal belum tentu kan gitu. Nah ini salah satu tantangan kita. Yang kedua, kita harus akuilah, sekarang komitmen pemerintah dalam upaya penurunan stunting boleh dikatakan cukup tinggi lah. Bahkan administrasinya juga sering mengenal ya, bahkan Tribun ini kan punya gerakan 2 telur cukup ya. Itu gerakan itu menjadi penting. Jadi kegotong royongan menjadi penting. Saya kira ini juga menjadi tantangan bagaimana menggugah kepedulian seluruh pihak dalam upaya percepatan untuk stunting. Yang ketiga tentu saja ya terkait dengan upaya-upaya betul-betul kan stunting muncul karena aspek gizi tetapi juga aspek lingkungan. Aspek gizi itu berarti persoalan makan gitu ya. Nah, makanan-makanan yang bergizi yang penting itu tidak harus yang mewah-mewah ya. Pada di sekitar kita itu ada sebenarnya makanan yang cukup mempunyai nutrisi yang tinggi untuk para keluarga. Nah, ini masyarakat juga perlu dipahamkan tentang ini, termasuk juga lingkungan. Pola hidup yang sehat dan bersih harus menjadi sebuah gerakan. Harus bisa menjadi sebuah gerakan. Ya. Tapi melihat masyarakat Indonesia saat ini, apakah sudah mulai banyak yang peduli nih Pak terkait stunting? Maksudnya kalau dulu kan apa sih gitu, stunting tuh apa sih, paling ya udah gedein anak. Apakah masyarakat Indonesia sekarang udah mulai aware, udah mulai peduli, udah mulai sadar bahwa pencegahan stunting itu penting? Ya, kalau Mbak Lin mengatakan sudah mulai, iya sudah banyak masyarakat sudah sadar. Tanya stunting tahu pasti. Tapi detailnya kayak apa ini perlu kita pahamkan kembali. Dan kepedulian berbagai pihak juga terhadap stunting sudah banyak ditunjukkan ya. Sebagai contoh saja di unsur media ada yang kampanye 2 telur cukup ya. Itu kan dalam rangka percepatan stunting, ini sesuatu gerakan luar biasa. Belum tadi ya perguruan tinggi, dari dunia usaha, termasuk dari lembaga sosial masyarakat, termasuk keluarga itu sendiri. Saya kira ikhtiar kita optimal lah dan optimis lah kalau penurunan stunting akan bisa diwujudkan di negara kita,
hanya persoalan angka itu nanti kita lihat. Oke, baik. Tadi sempat disebutkan terkait stunting itu apa namanya, banyak masyarakat yang kurang paham terkait stunting. Apakah akan dilakukan sosialisasi lebih Pak untuk masyarakat biar lebih paham lagi sebenarnya stunting tuh detailnya seperti ini sih gitu. Apakah sudah atau dari BKKBN sebenarnya sudah ada sosialisasi ke masyarakat terkait detail stunting itu sendiri Pak? Iya, sosialisasi tetap harus dilakukan. Edukasi ke masyarakat terus dilakukan. Oleh karena itu memang sekarang ini kan ada tim pendamping keluarga ya. Di Indonesia itu kurang lebih 600.000 personil. Jadi ada 600.000 personil atau yang terdiri dari 200.000 tim pendamping. Yang tugasnya memang door to door melakukan pendampingan, memberikan informasi yang baik, kemudian memfasilitasi untuk mendapatkan pelayanan, kemudian juga melaporkan hasil kegiatannya, termasuk mengawal agar para keluarga-keluarga yang berhak mendapatkan bantuan, yang berhak loh ya, benar-benar bisa betul-betul sampai ke mulutnya ya, sampai masuk ke perutnya, katakan seperti itu. Baik. Nah, ini sudah ada, yaitu tim pendamping keluarga. Jadi itu lakukan terus pendampingan terhadap keluarga. Baik, berarti sudah ada program gitu ya untuk Sudah ada. seperti pendampingan keluarga itu untuk menekan angka stunting di Indonesia. Pak, nanti tanggal 29 ada peringatan Hari Keluarga Nasional. Ya. Peringatan ini tentunya akan diperingati oleh seluruh keluarga yang ada di Indonesia, tapi saya ingin tanya dulu, makna keluarga bagi Bapak itu apa sih Pak? Ya, bagi saya, seperti yang saya sampaikan, keluarga itu bagi saya memang sebagai sebuah wahana yang pertama ya dan utama ya untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan anak itu sesuai dengan tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangannya. Artinya apa? Ini menjadi sebuah media awal kehidupan bagi anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik, yang mandiri, ya, yang soleh, solehah begitu ya, karena yang berkualitas, yang unggul seperti itu. Jadi bagi kami seperti itu. Dan keluarga ini tidak bisa dibangun begitu saja. Tidak hanya dibangun, tetapi juga dirawat dengan baik. Ingat bahwa bagi keyakinan kami, berkeluarga itu kan ibadah yang paling lama sebenarnya ya dibandingkan ibadah yang lainnya. Paling lama itu membangun memelihara, merawat keluarga dengan baik. Itu ibadah yang paling lama. Tidak ada ibadah yang terlama selain berkeluarga. Berkeluarga, ibadah terlama. Ya. Baik. Terakhir Pak, pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners boleh? Iya, terkait Hari Keluarga ya. Saya kira kita perlu sepakat bahwa Harganas itu bukan sebuah event yang sifatnya seremonial, diperingati dengan anggaran yang cukup besar begitu ya. Tetapi betul-betul kita bisa memaknai. Ini adalah harinya keluarga, memaknai keluarga sebagai sebuah tadi madrasahnya gitu ya, sebagai sekolahnya anak-anak kita yang pertama kehidupannya. Maka ya dengan kita merayakan Hari Keluarga ini, kembalilah keluarga sebagai sebuah kekuatan untuk membangun ya, generasi kita yang unggul. Kenapa? Karena ke depan itu persaingan sekarang sudah dirasakan di era informasi teknologi, di era yang disruption itu yang nggak puguh gitu ya. Maka saya kira kembali keluarga menjadi sebuah pilihan. Baik, keluarga menjadi sebuah pilihan dan keluarga itu awal gitu ya, pondasi awal Iya. untuk menjalani kehidupan, untuk negara yang maju dan juga negara yang tangguh seperti itu. Pak Teguh, terima kasih atas waktunya sudah hadir di Tribun Topik kali ini. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Terima Bapak kasih, dan amin. salam untuk teman-teman di BKKBN. Ya, dan tentu kepada Tribuners saya menyampaikan selamat Hari Keluarga Nasional tahun 2024 yang akan dirayakan insya Allah di Semarang, Jawa Tengah. Oke, baik, selamat Hari Keluarga Nasional tahun 2024 untuk Tribuners. Mungkin yang ingin ikut eventnya nanti tanggal 29 ya Pak ya? Dari sekarang sudah mulai. Oh sudah mulai rangkaian Sudah acaranya, mulai. tapi puncaknya nanti tanggal 29 nggih. di lapangan Simpang 5 Semarang. Nggih. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Bapak Teguh, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Republik Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.